Halo, saya akan menjelaskan tentang apa itu Internal Factor Evaluation Matrix atau bisa kita singkat sebagai IFM Matrix dan External Factor Evaluation Matrix atau EFM Matrix. Dalam dunia perkuliahan, ilmu yang mempelajari IFM dan EFM Matrix biasa kita temui di berbagai mata kuliah. Salah satunya, kali ini saya menjelaskan apa yang saya ketahui dari sisi manajemen strategi. Nah, apa itu IFM dan EFM Matrix? Secara singkatnya, IFM dan EFM Matrix adalah alat untuk mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan internal dan peluang atau ancaman eksternal yang dimiliki perusahaan, atau yang kita biasa kenal sebagai analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Setelah kita berhasil mengidentifikasi apa saja analisis SWOT tersebut, kita dapat menentukan strategi apa yang perlu diambil perusahaan untuk memaksimalkan kelebihan dan peluang yang kita punya, serta mengurangi dampak dari kelemahan dan ancaman yang mungkin terjadi. IFM dan EFM Matrix juga menjadi alat untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain di sektor atau proses bisnis yang sama. Selain itu, IFM dan EFM Matrix juga dapat digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dalam proses audit yang dilakukan. Lalu, apa saja unsur IFM dan EFM Matrix? Pada dasarnya, IFM dan EFM Matrix terdiri dari 3 unsur, yakni Key Factors, Weights, dan Ratings. Pertama, Key Factors atau faktor-faktor kunci yang dimiliki perusahaan terdiri dari SWOT yang kita sudah ketahui sebelumnya. Idealnya, setiap perusahaan membuat minimal 20 faktor-faktor kunci dari setiap analisis IFM atau EFM Matrix. Akan lebih baik jika faktornya dianalisis dapat lebih banyak. Selanjutnya, weights atau pembobotan, alokasi pembobotan dari setiap faktor mengenai seberapa besar dampak yang akan terjadi terhadap perusahaan, dan jumlah dari setiap bobot tersebut harus sebesar 100%. Sedangkan rating atau penilaian adalah nilai yang kita berikan atas setiap faktor, di mana dalam analisis faktor internal, rating 1 menunjukkan major weakness sebagai rating terendah dan rating 4 sebagai rating tertinggi atau major strength. Dalam analisis faktor eksternal, penilaian ini juga dapat dibaca sebagai rating 1 yang menganggap perusahaan memberikan respon yang buruk untuk menanggapi peluang dan ancaman eksternal yang ada, dan rating 4 yang menganggap sudah dapat merespon dan memberikan solusi yang baik atas opportunities dan threat tersebut. Selanjutnya, saya akan menunjukkan contoh tabel IFM Matrix untuk salah satu toko komputer. Dalam IFM Matrix, unsur yang digunakan adalah strength dan weakness dari internal perusahaan. Beberapa contoh dari kelebihannya dapat dilihat di tabel berikut ya, seperti peningkatan rasio-rasio ekonomi, rasio penjualan, kualitas pegawai, dan sebagainya. Sedangkan untuk weaknesses terlihat dari penurunan penjualan, evaluasi atas bangunan yang toko miliki, dan lainnya. Dari faktor-faktor tersebut, kita menentukan besaran bobot dari setiap faktor. Seperti contohnya, peningkatan pendapatan jasa servis dan kemungkinan dampak akibat pembangunan jalan tol baru di dekat toko berpengaruh masing-masing sekitar 0,15 atau 15% dari seluruh faktor. Kemudian, kita memberikan rating atas evaluasi dari faktor. Contohnya, kualitas moral pegawai yang mendapat rating 4, artinya kualitas moral ini tuh berdampak signifikan terhadap proses bisnis di toko komputer. Sedangkan kualitas kamar mandi dari toko yang perlu dibaiki mendapat rating 1, artinya tidak terlalu berdampak signifikan terhadap proses bisnis dari komputer tersebut. Di toko komputer ya. Hasil dari pembobotan dan rating dari setiap faktor kita kalikan untuk mendapatkan weighted score, dan kita jumlahkan seluruhnya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa skor total IFM Matrix dari toko komputer tersebut bernilai sebesar 2,31. Lalu, bagaimana dengan EFM Matrix? Tabel EFM Matrix tidak jauh berbeda dengan IFM Matrix, yang membedakan hanyalah di key factors yang digunakan, di mana kita menggunakan faktor-faktor eksternal berupa opportunities dan threats. Seperti contohnya pada salah satu bioskop ya. Beberapa peluang yang mungkin terjadi seperti pertumbuhan populasi penduduk dan peningkatan jumlah mahasiswa di universitas tempat bioskop berdiri.
Dan ancaman-ancaman yang ada berupa peningkatan permintaan atas streaming film dan sewa DVD. Kita beri pembobotan seperti sebelumnya dengan total bobot 100%, lalu kita beri rating kepada setiap faktor. Jika kita lihat, peluang atas pembangunan perumahan baru di sekitar bioskop memiliki rating 1. Artinya, bioskop belum memberikan respon yang baik atas peluang yang ada, karena bisa jadi warga yang nantinya menempati perumahan tersebut dapat menjadi pangsa pasar baru untuk bioskop. Namun, ancaman terkait tren makanan sehat yang dapat mengancam konsesi atau penjualan makanan di bioskop mendapat rating 4. Artinya, bioskop sudah menyiapkan solusi atas ancaman tersebut dengan baik. Bisa jadi seperti ikut menawarkan makanan sehat yang diminati dan dapat dikonsumsi oleh pengunjung bioskop selama menonton film. Kita kalikan antara pembobotan dan rating tersebut dan kita mendapatkan total skor sebesar 2,58. Nah, selanjutnya, apa itu Competitive Profile Matrix atau CPM? Seperti yang telah dijelaskan di awal ya, IFE dan EFE Matrix ini dapat kita manfaatkan untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Analisis perbandingan ini kita kenal dengan CPM, di mana hasil analisis tersebut dapat menjadi benchmarking serta menentukan strategi apa yang perlu diambil perusahaan dalam menanggapi kelebihan atau kekurangan serta peluang atau ancaman yang dimiliki oleh perusahaan dan perusahaan rival. Nah, ini adalah contoh tabel CPM, di mana kita ingin menganalisis key factors yang dimiliki oleh 3 perusahaan, yakni perusahaan X, Y, dan Z. Key factors yang ingin dianalisis dari ketiga perusahaan ini, diantaranya dari segi pemasaran, kualitas produk yang ditawarkan, persaingan harga, pengelolaan atas manajemen, posisi keuangan atau kekuatan ekonomi masing-masing perusahaan, loyalitas konsumen terhadap perusahaan, ekspansi global produk yang ditawarkan, serta pangsa pasar yang diperoleh. Kita melakukan pembobotan terhadap setiap faktor dengan total 100% seperti sebelumnya, lalu kita berikan rating setiap perusahaan atas faktor-faktor tersebut. Nah, di sini sudah terlihat ya, nilai faktor-faktor dari setiap perusahaan beserta total skornya. Lalu, bagaimana kita membaca tabel ini? Coba kita lihat ke perusahaan X. Perusahaan X secara keseluruhan memperoleh poin tertinggi dengan poin 3,15. Namun, nilai atas pemasaran dan pangsa pasar sangat lemah. Bisa jadi, produk perusahaan ini memang memiliki segmentasi khusus yang tidak terjangkau oleh banyak kalangan dan mengutamakan kualitas dari setiap produknya. Seperti contohnya, produsen mobil-mobil mewah. Kemudian, perusahaan Y unggul di pemasaran dan pangsa pasar, namun kualitas produknya buruk. Hal ini menandakan bahwa produk yang dihasilkan menjangkau semua kalangan, namun trade-off-nya berupa kualitas barang yang mudah rusak atau tidak tahan lama dibanding produsen lain. Contohnya, dapat berupa produsen HP murah yang mudah ditemui di masyarakat. Terakhir, perusahaan Z secara keseluruhan mendapat skor terendah dengan poin 2,10, tapi pemasaran pangsa pasar serta pengelolaan manajemennya cukup baik. Sayangnya, posisi keuangan dan loyalitas konsumen dari perusahaan Z ini cukup rendah. Perusahaan seperti ini dapat kita temukan di perusahaan yang memiliki pengelolaan yang baik, namun masih berskala kecil atau menengah, atau biasa kita kenal sebagai UMKM, dan belum bisa menarik konsumen agar loyal terhadap produknya. Cukup sekian penjelasan saya mengenai IFE Matrix, EFE Matrix, dan CPM. Terima kasih.